Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Dai. Perkenalkan, nama saya Raffi Fitinalenur dengan NPM 220602433 dari kelas Sistem Konversi Energi 01. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil 33 statement saya dari tugas besar saya yang dihubungkan dengan 33 kriteria framework dari Five. Nah, baik. Nah, di sini saya sudah membuat tugas besar dengan judul Desain dan Analisis Sistem Pneumatik pada Kendaraan Hybrid Penggerak Motor Listrik. Nah, di sini sudah saya buatkan semua poin-poin yang dibutuhkan dari abstrak hingga ke referensi yang dikutip. Nah, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi sebenarnya saya akan mereview kembali apa itu DAI5. Nah, sebenarnya DAI5 adalah kerangka pemecahan masalah berbasis kesadaran yang terdiri dari 5 langkah utama. Kerangka ini mengintegrasikan kesadaran spiritual dan teknis, menekankan tujuan yang lebih tinggi dan berbeda dari pendekatan tradisional dengan menempatkan niat dan kesadaran sebagai fondasi utama langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu adalah deep awareness of I. Itu menekankan kesadaran mendalam akan sang pencipta dan tujuan hidup dan dengan menyelaraskan tindakan individu dengan pengenalan kepada Tuhan. Langkah ini berpusat pada kesadaran diri atau nafs. Nah, kemudian intention. Intention itu niat yang berasal dari hati kita untuk memastikan setiap langkah pemecahan masalah sejalan dengan kehendak sang pencipta. Kemudian initial thinking about the problem, analisis mendalam untuk memahami masalah termasuk penyebab utamanya. Kemudian idealization, penyederhanaan masalah melalui asumsi yang realistis dan dapat diandalkan dan selaras dengan prinsip niat awal. Kemudian instruction set. Ini adalah langkah terakhir yaitu penyusunan langkah-langkah dan metode iteratif untuk melaksanakan solusi dengan niat sadar terus membimbing proses. Nah, di sini saya udah membuat 33 statementnya yang bagian deep awareness of I. Nah, sebenarnya yang pertama itu adalah consciousness of purpose reflects understanding of the creator's roles in shaping the case study context. Nah, oke. Di sini jawaban saya. Tugas besar saya ini mencerminkan penghormatan terhadap penciptaan dan kelestarian lingkungan melalui pengembangan kendaraan hybrid berbasis sistem pneumatik yang ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya self-awareness, yaitu demonstrates awareness of personal biases, assumption, and roles in the analysis. Nah, saya menyadari peran saya sebagai perancang solusi teknis untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan kendaraan yang hemat energi. Kemudian yang ketiga adalah ethical considerations, yaitu includes moral and ethical implications in addressing the case study. Nah, tugas besar yang saya buat ini memperhatikan dampak moral dan etika seperti keberlanjutan lingkungan dan aksesibilitas teknologi bagi masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, integration of CCIT atau cara cerdas ingat Tuhan, maintains remembrance of the creator throughout the essay. Nah, saya pastinya menyebutkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pengantar dan penutup, mengintegrasikan nilai spiritual dalam tugas besar ini. Kemudian nomor 5, critical reflections show depth in connecting technical solution to broader spiritual and societal impacts. Nah, analisis sistem pneumatik ini mencerminkan upaya mendalam untuk menghubungkan teknologi dengan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Lalu nomor 6, continuum of awareness, evidence of uninterrupted and progressive conscious analysis. Nah, jawaban saya, proses analisis dan desain dilakukan secara pastinya dilakukan secara berkesinambungan dari simulasi hingga pengujian langsung. Bisa kita lihat di hasil tugas besar yang sudah saya buat.
Nah, jadi saya buat di sini di awareness-nya yang terdapat subpoin kesadaran. Nah, sistem pneumatik pada kendaraan hybrid adalah langkah penting dalam menciptakan teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Sistem ini didesain untuk mengoptimalkan penggunaan energi dari udara bertekanan yang melimpah, murah, dan tidak memerlukan proses pengolahan yang rumit. Kesadaran ini bertujuan menghadirkan solusi transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya konteks spiritual. Pengembangan teknologi ini dilakukan dengan niat untuk menjaga kesinambungan antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dengan memanfaatkan udara sebagai sumber energi utama. Proyek ini mencerminkan penghormatan terhadap sumber daya alam yang tersedia dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa merusak ekosistem. Nah, kemudian kita masuk ke intention. Nah, intention di sini nomor 7. Kriterianya selanjutnya adalah clarity of intent. States a clear and purposeful intention aligning with the ultimate goal of the creator's recognition. Nah, tugas besar ini bertujuan merancang sistem pneumatik yang menggabungkan motor listrik untuk menciptakan kendaraan hybrid yang hemat energi. Nah, nomor 8, alignment of objectives. Aligns case study objective with higher values and universal principles. Nah, tujuan tugas besar ini pastinya sesuai dengan nilai SDGs atau keberlanjutan dan prinsip universal yaitu efisiensi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Nomor 9, relevance of intent ensures the intention addresses real-world engineering needs effectively. Nah, penelitian ini merespon kebutuhan nyata akan teknologi transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Nomor 10, sustainability focus intends solutions that consider long-term environmental, societal, and economic impacts. Nah, di sini desain kendaraan pastinya mempertimbangkan penggunaan udara bertekanan sebagai sumber energi yang melimpah dan terjangkau. Nomor 11, focus on quality demonstrates a conscious intention to prioritize reliability, accuracy, and precision. Nah, itu jawaban saya. Pastinya perhitungan daya, torsi, dan efisiensi pastinya dilakukan secara detail untuk memastikan keandalan sistem seperti yang sudah saya buat di laporan tugas besar saya. Nah, di sini saya uh, membuat desain pneumatiknya di sini. Ada diagram-diagramnya, kemudian pastinya di desain mobilnya, termasuk rangka dan uh, sistem pneumatik hybridnya. Di sini ada desain pneumatiknya, kemudian dilanjutkan dengan hitung-hitungan. Nah, selanjutnya nomor 3, initial thinking about the problem. Nomor 12 apa nih? Problem understanding clearly identifies and describes the engineering problem. Nah, eh, di sini masalah yang sudah saya identifikasi adalah ketergantungan kendaraan pada bahan bakar fosil yang menyumbang pada pemanasan global. Nomor 13, stakeholder awareness considers perspective of all stakeholders impacted by the problem or solution. Jadi solusi dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pengguna transportasi, dan memperhatikan dampak lingkungan. Nomor 14, contextual analysis places the problem within a relevant physical, social, and technical context. Nah, tugas besar ini sudah mencakup analisis konteks transportasi masa depan yang memerlukan kendaraan hybrid sebagai solusi energi terbarukan pastinya seperti itu. Nomor 15, root cause analysis identifies underlying causes, not just symptoms of the problem. Tugas besar yang sudah saya buat pastinya mendalami penyebab polusi transportasi yaitu emisi dari pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian nomor 16, relevance of analysis ensures the problem solving processes in grounded in practical and applicable insights. Nah, data perhitungan teoritis dan pengujian empiris mendukung solusi yang ditawarkan. Kemudian nomor 17, use of data and evidence
employs credible, accurate, and sufficient data to support problem understanding. Nah, program penelitian tugas besar saya menggunakan simulasi full sim, pneumatik, dan pengujian langsung dengan dyno test sebagai dasar pengambilan keputusan seperti yang sudah saya tunjukkan di metode dan langkah-langkah solusi. Nah, di sini saya sudah membuat data dan evidence-nya. Di sini ada pastinya desain pneumatik, kemudian eh, desainnya, desain kerangkanya, dan di sini ada desain silinder pneumatik. Di sini ada asumsi-asumsi nilainya seperti besar gaya dorong kendaraan sini, kemudian torsinya berapa, dan di sini saya sudah membuat asumsi dari jari-jarinya, kemudian T-nya torsi ini, kemudian kali N. Nah, kemudian idealization. Nomor 18, assumption clarity. States all assumptions explicitly and justifies their relevance. Oke, ini sudah saya buat asumsi tekanan udara 150 bar, kapasitas tabung, dan kebutuhan silinder pneumatik dinyatakan secara eksplisit yang sudah saya tunjukkan di laporan tugas besar saya. Ini dia perhitungannya. Dari torsi, dari minimum, gaya langkah maju, gaya langkah mundur, atau gaya tetap putaran, dan lain-lainnya. Kemudian nomor 19 adalah creativity and innovation. Propose unique or unconventional idealized solutions while adhering to realism. Nah, solusi kreatif yang saya tunjukkan ini dengan pemanfaatan sistem pneumatik mampu bekerja bersama motor listrik pastinya. Nomor 20, physical realism ensures the idealization adheres to uh, physical laws and engineering principles. Nah, desain memenuhi prinsip hukum fisika pastinya. Termasuk hukum Pascal, tekanan dalam perhitungan daya dan torsi. Kemudian nomor 21, alignment with intent. Ensures idealization aligns with the initial intention and overarching goals. Nah, di sini nomor 22, di nomor 21, maaf, solusi sistem pneumatik itu sudah pasti selaras dengan tujuan emisi dan meningkatkan efisiensi energi. Nomor 22, scalability and adaptability considers whether the idealization is scalable and adaptable to different contexts. Nah, sistem yang sudah saya buat itu dirancang agar dapat diterapkan pada kendaraan skala yang berbeda. Nomor 23, simplicity and elegance propose solutions that are efficient, simple, and elegant while solving complex problems. Ya, Bro. Nah, eh, desain sederhana dan efisien yang sudah saya buat di tugas besar seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada aktuator A dan aktuator B. Nah, di sini itu memanfaatkan dua tabung udara bertekanan tinggi untuk menghasilkan daya gerak. Nah, nomor 24, instruction atau set. Uh, Clarity of steps outlines each step of the solution processes clearly and logically. Nah, langkah-langkah ini penelitian meliputi pastinya kajian pustaka untuk memulai pembuatan laporan tugas besar, kemudian desain sistem pneumatik sudah saya buat di sini, simulasi di sini hasilnya ini dyno test, kemudian fabrikasi, perakitan, dan uji coba. Nah, selanjutnya nomor 25, comprehensiveness includes all relevant aspects of the solution, leaving no gaps. Nah, semua aspek sudah pasti penting, mulai dari desain hingga pengujian performa dicakup secara detail. Nomor 26,
Physical interpretation explains the physical remaining of all numerical results or design decisions. Nah, nomor 26, hasil pengujian daya dan torsi dijelaskan dengan perbandingan antara hasil teoritis dan empiris. Kemudian, nomor 27, error minimization includes procedures to reduce errors in solution implementation. Nomor 27, perhitungan rinci sudah saya lakukan untuk meminimalkan masalah dalam desain dan implementasi. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada data pengujian tekanan udara oksigen. Di sini ada daya friction, torsi, perhitungan teoritis daya efektif yang dihasilkan, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya juga sudah menghitung eh, total kendaraan yang bisa ditempuh dengan desain dan analisis dengan desain sistem pneumatik yang sudah saya buat. Nah, di sini hasilnya bisa eh, nih, total udara bertekanan 8 bar yaitu 241,2 liter. Mobil menggunakan 2 tabung udara sehingga sekali putaran mengeluarkan udara 1,148 liter. Jadi 241,2 bagi 0,148 sama dengan 1629 kali putaran mekanik pneumatik. Nah, bila diameter roda belakang itu 47, maka panjang keliling 147 cm. Apabila perbandingan putaran pneumatik 1:2, maka 162,9 bagi 2 sama dengan 815 putaran roda, kemudian 147. Ya, sama dengan 1,198 kilometer. Seperti itu. Kemudian nomor 28, verification and validation provides methods for verifying and validating the solution. Nomor 28, validasi sudah pasti dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dan pengujian langsung atau dyno test. Kemudian nomor 29, iterative approach. Sistem ini diuji disesuaikan melalui simulasi dan perbaikan melalui proses desain. Nomor 20, nomor 30, sustainability integration considers sustainable practices within the solution execution. Nomor 30, solusi ini mempertimbangkan keberlanjutan dengan memanfaatkan udara sebagai sumber energi yang murah dan melimpah. Kemudian nomor 31, communication effectiveness presents instruction in a way that is understandable and actionable by others. Nomor 31, dokumentasi yang sudah saya cantumkan juga sudah jelas mencakup grafik, dynotes yang sudah saya cantumkan, terus tabelnya dan diagram desain. Nomor 32, alignment with the DAI5 framework maintains coherence with all proceeding DAI5 steps. Tugas besar mengikuti kerangka DAI5 termasuk kesadaran mendalam, niat, analisis awal, idealisasi, dan instruksi. Nomor 33, documentation quality provides clear, complete, and professional documentation of the solution. Nah, dokumen ini sudah saya susun dengan baik. Dia saya masukkan di website wiki.eng.ui.ac.id. Mencakup abstrak, metode, hasil pengujian, dan kesimpulan dengan data pendukung. Baik, sudah selesai ya. Baik, sekian dari penjelasan UAS saya tentang 33 jawaban dari kriteria 33 framework DAI5. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dai atas pengajarannya selama setengah semester ini ya. Mulai dari masa setelah UTS hingga UAS. Eh, saya merasa pengajaran yang Bapak sudah sampaikan kepada kami semua sangat bermanfaat, khususnya dalam penerapan framework DAI5. Kami merasa framework ini sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran kita akan
sebagai manusia dalam mengerjakan sesuatu dan selalu sadar akan ingat Tuhan seperti itu. Baik, saya Rafif, saya ingin pamit undur diri dari video ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan saya selama pengajaran padai atau selama saya menjelaskan UAS ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.